Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang fase gerak, SFC, dan HPTLC dengan dosen pengampu, Profesor Dr. Renat Insinyur Rinaldi Idrus, SSI. Dengan beranggotakan saya, Aura Fariza Muklis, Fawasya Putra, Windy Jumawar, Yashila Haskia. Outline, SFC. Apa itu SFC? Karakteristik, jenis fase gerak, sifat fase gerak, faktor yang mempengaruhi, modifier, contoh analit parameter, aplikasi pada senyawa. Pada HPTLC, apa itu HPTLC? Karakteristik, jenis dan fungsinya, sifat fase gerak, faktor yang mempengaruhi, contoh analit, aplikasi pada senyawa, perbandingan SFC dan HPTLC, dan kesimpulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baik, yang pertama ada Supercritical Fluid Chromatography atau SFC. Next. Yang pertama, apa itu SFC? Supercritical Fluid Chromatography atau SFC merupakan teknik kromatografi yang menggunakan fluida superkritis, terutama karbon dioksida atau CO2, sebagai fase gerak untuk memisahkan dan menganalisis senyawa dalam sampel. Teknik ini memiliki efisiensi pemisahan yang tinggi, waktu analisis cepat, serta lebih ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan pelarut organik. Selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama, SFC menggunakan CO2 superkritis sebagai fase gerak utama, kemudian memiliki viskositas rendah dan difusivitas tinggi, sehingga pemisahan lebih cepat. Yang ketiga bersifat nonpolar, sehingga sering ditambahkan modifier organik seperti metanol, etanol, ataupun asetonitril. Kemudian dapat ditambahkan aditif asam atau basa untuk meningkatkan selektivitas dan bentuk puncak. Tekanan dan suhu harus dikontrol supaya CO2 tetap dalam kondisi superkritis, lebih ramah lingkungan karena penggunaan pelarut organik yang sedikit. Next. Kemudian ada jenis fase gerak. Pada metode SFC, fase gerak yang paling umum digunakan adalah karbon dioksida ataupun CO2 dalam keadaan superkritis. Keadaan superkritis terjadi ketika CO2 berada pada suhu dan tekanan di atas titik kritisnya, sehingga memiliki sifat di antara gas dan cairan. CO2 dipilih karena memiliki viskositas yang rendah, sehingga dapat mengalir dengan cepat di dalam kolom, mudah diperoleh, relatif murah, serta lebih ramah lingkungan dibandingkan pelarut organik dalam jumlah besar seperti yang digunakan pada HPLC. Kemudian ada sifat fase gerak. Yang pertama, fase gerak memiliki sifat gabungan antara gas dan cairan. Artinya, CO2 superkritis mengkombinasikan keunggulan kedua fase tersebut dalam suatu sistem. Kedua, fase gerak memiliki viskositas rendah seperti gas sehingga dapat mengalir lebih cepat melalui kolom. Hal ini membuat waktu analisis menjadi lebih singkat dan efisien. Yang ketiga, memiliki densitas tinggi seperti cairan sehingga mampu melarutkan analit dengan baik selama proses pemisahan berlangsung. Yang keempat, fase gerak memiliki daya difusi yang tinggi. Daya difusi yang tinggi mempercepat perpindahan analit antara fase gerak dan fase diam, sehingga proses pemisahan menjadi lebih cepat dan efisiensi kromatografi meningkat. Selanjutnya, kemudian ada faktor yang mempengaruhi fase gerak. Yang pertama adalah komposisi modifier organik. Penambahan modifier dapat meningkatkan polaritas fase gerak sehingga senyawa yang lebih polar dapat dipisahkan dengan lebih baik. Yang kedua adalah tekanan. Perubahan tekanan akan mempengaruhi densitas CO2 superkritis dan kemampuan melarutkan analit. Yang ketiga adalah temperatur. Suhu dapat mengubah sifat fisik fase gerak seperti densitas dan viskositas sehingga mempengaruhi retensi dan pemisahan analit. Yang keempat adalah adisi atau penambahan komponen tertentu pada fase gerak yang bertujuan untuk meningkatkan selektivitas dan kualitas pemisahan. Selanjutnya ada modifier. Modifier adalah pelarut organik polar yang ditambahkan ke dalam CO2 superkritis untuk meningkatkan kekuatan elusi, polaritas fase gerak, dan selektivitas pemisahan. Komposisinya itu yang pertama ada CO2 plus metanol, ada CO2 plus etanol, CO2 plus isopropanol, CO2 plus asetonitril, kemudian ada asam format, asam asetat, TFA atau trifluoroacetic acid, ada dietilamina, dan ada isopropilamina. Tujuan modifier itu untuk meningkatkan polaritas fase gerak, meningkatkan kekuatan elusi atau elution strength, kemudian membantu
Pemisahan senyawa polar, mengatur atau mengontrol retensi analit, serta meningkatkan selektivitas dan efisiensi pemisahan. Baik, selanjutnya ada contoh analit. Contoh analit pada SPF, salah satu kelompok analit yang sering dianalisis adalah lipid, seperti fosfolipid, glikolipid, trigliserida, viskolipid, dan asam yang tidak jenuh. Senyawa ini dapat dipisahkan dengan baik menggunakan CO2 superkritis sebagai fase gerak karena memiliki sifat nonpolar hingga semipolar. Oleh karena itu, SFC banyak digunakan dalam analisis lipid pada bidang farmasi dan biokimia. Selanjutnya, selanjutnya ada parameter FFC. Untuk memperoleh pemisahan yang optimal, terdapat beberapa parameter penting pada SFC, yaitu tekanan, laju alir, dan suhu. Tekanan umumnya berada pada rentang 130 sampai 180 bar untuk mempertahankan CO2 dalam kondisi superkritis. Laju alir berkisar 0,8 sampai 2,5 mili per menit dan mempengaruhi kecepatan eluensi serta waktu analisis. Sedangkan suhu berada pada 35 sampai 60 derajat Celcius berperan dalam mempengaruhi densitas fase gerak dan selektivitas pemisahan analit. Tekanan dan suhu merupakan faktor penting dalam FFC. Peningkatan tekanan akan meningkatkan CO2 sehingga kemampuan melarutkan analit menjadi lebih baik. Akibatnya, waktu retensi menurun dan efisiensi pemisahan meningkat. Sementara itu, suhu mempengaruhi densitas fase gerak, retensitas analit, dan selektivitas pemisahan sehingga perlu dioptimalkan untuk mendapatkan hasil open pemisahan yang terbaik. Selanjutnya, SFC memiliki berbagai SFC memiliki berbagai aplikasi dalam bidang farmasi dan analisis kimia. Metode ini digunakan untuk pemisahan enantiomer ibuprofen, analisis warfarin dan turunannya, analisis steroid seperti testosteron dan progesteron, analisis lipid dan trigliserida, serta analisis senyawa bahan alam seperti flavonoid, alkaloid. Keunggulan SFC adalah proses analisis yang cepat, efisien, dan menggunakan pelarut organik yang lebih sedikit. Selanjutnya yaitu High Performance Thin Layer Chromatography atau HPTLC. HPTLC merupakan pengembangan dari kromatografi lapis tipis yang digunakan untuk pemisahan campuran senyawa serta analisis kualitatif, kuantitatif, dan preparatif pada sampel obat. HPTLC memiliki sensitivitas, akurasi, dan reproduktibilitas yang lebih baik dibandingkan TLC konvensional. Selanjutnya, karakteristik HPTLC yaitu pemisahan berdasarkan perbedaan afinitas terhadap fase diam dan fase gerak. Komposisi pelarut dapat diatur untuk memperoleh pemisahan optimal, dapat menggunakan pelarut nonpolar hingga polar, lebih ekonomis karena membutuhkan sedikit pelarut. Pemilihan fase gerak memengaruhi sensitivitas dan reproduktibilitas. Selanjutnya, jenis dan fungsi. N-heksan etilhacetat untuk senyawa nonpolar hingga semipolar. Kloroform metanol untuk senyawa yang lebih polar. Toluena etilasetat untuk senyawa nonpolar hingga semipolar. Butanol, asam asetat, dan air sering digunakan untuk asam amino dan senyawa polar. Etilasetat, metanol, dan air biasanya digunakan untuk berbagai senyawa metabolit sekunder tumbuhan. Selanjutnya, sifat fase geraknya yaitu berupa campuran pelarut yang mudah menguap, memiliki tingkat kepolaran yang disesuaikan dengan sifat senyawa yang akan dipisahkan, harus mampu melarutkan sampel dan menggerakkan komponen sampel melalui fase diam, tidak bereaksi dengan sampel maupun fase diam, sehingga tidak mengganggu proses pemisahan. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi fase gerak. Faktor yang mempengaruhi fase gerak, yang pertama ada komposisi fase gerak. Komposisi fase gerak merupakan faktor utama yang dapat menentukan keberhasilan pemisahan. Perbandingan pelarut yang berbeda
akan menghasilkan nilai RF dan resolusi yang berbeda pula. Yang kedua, ada polaritas. Tingkat polaritas fase gerak sangat mempengaruhi pergerakan analit pada plat HPLC. Semakin tinggi polaritas fase gerak, maka senyawa polar cenderung bergerak lebih jauh. Nah, sebaliknya, senyawa non-polar lebih mudah dipisahkan menggunakan fase gerak yang kurang polar. Yang ketiga, ada standarisasi chamber. Standarisasi chamber dilakukan sebelum proses pengembangan plat agar uap pelarut di dalam chamber menjadi homogen. Yang keempat, ada kelembapan dan kondisi atmosfer. Kelembapan udara dan dapat mempengaruhi aktivitas fase gerak, terutama pada plat silika gel yang bersifat higroscopis. Perubahan kelembapan dapat menyebabkan perubahan nilai RF dan menurunkan reproduktibilitas hasil analisis. Soalnya ada volume fase gerak dan jarak pengembangannya. Volume fase gerak harus cukup untuk menghasilkan pengembangan yang optimal. Selain itu, jarak pengembangan plat juga dipengaruhi kualitas pemisahan. Jarak yang terlalu pendek dapat menyebabkan pemisahan kurang sempurna, sedangkan jarak yang terlalu jauh dapat menyebabkan bercak yang melebar. Selanjutnya, ada beberapa contoh senyawa analit yang dapat dianalisis menggunakan HPLC. Yang pertama ada kurkumin. Kurkumin merupakan senyawa aktif utama pada kunyit yang sering dianalisis menggunakan HPLC untuk identifikasi, penetapan kadar, dan kontrol kualitas produk herbal. Yang kedua ada asam galat. Asam galat yang banyak ditemukan pada tanaman obat dan digunakan sebagai marker dalam standarisasi ekstrak, serta evaluasi aktivitas antioksidan. Yang ketiga ada asam elagat. Senyawa polifenol yang sering digunakan sebagai marker fitokimia untuk analisis kualitas bahan alam dan produk herbal. Yang terakhir ada quercetin. Nah, quercetin ini termasuk ke dalam flavonoid yang banyak ditemukan pada buah dan tanaman obat. Selanjutnya, ada aplikasi pada senyawa. Aplikasi pada senyawa yang pertama ada quercetin dapat dipisahkan menggunakan toluen dan etil asetat, asam format dan metanol dengan perbandingan 6:6:1,8 banding 0,25. Yang kedua ada kurkumin. Kurkumin dapat dianalisis dengan kloroform dan metanol dengan perbandingan 48:2. Yang ketiga ada piperin yang dapat dianalisis menggunakan toluen dan etil asetat menggunakan perbandingan 7:3. Habis itu ada asam galat dan katekin dengan toluen, etil asetat dan asam format dengan perbandingan 5:4:1. Yang terakhir ada rutin dengan etil asetat, asam format, asam format, asam asetat glasial dan air dengan perbandingan 10:1,1 dibanding dengan 2,6. Nah, setelah membahas SFC dan HPLC secara terpisah, pada tabel ini dapat dilihat beberapa perbedaan utama antara kedua teknik tersebut, terutama dari fase gerak, polaritas, serta faktor yang mempengaruhi proses pemisahannya. Yang pertama ada fase gerak. SFC menggunakan CO2 superkritis sebagai fase gerak, sedangkan HPLC menggunakan campuran pelarut cair yang bergerak pada plat secara kapiler. Yang kedua ada modifier. SFC memerlukan modifier seperti metanol atau etanol untuk meningkatkan polaritas, sedangkan pada HPLC modifier menjadi bagian dari komposisi eluen. Soalnya ada eluen SFC berupa CO2 dan modifier organik, sedangkan HPLC menggunakan campuran beberapa pelarut organik. Yang keempat ada polaritas. Polaritas pada SFC diatur melalui konsentrasi modifier, sedangkan pada HPLC diatur melalui komposisi eluennya. Yang kelima, ada faktor yang mempengaruhi. SFC dipengaruhi oleh tekanan, suhu, laju alir, komposisi modifier, jenis dan jumlah modifier, sifat analit, dan fase gerak. Sedangkan pada HPLC dipengaruhi oleh komposisi dan polaritas eluen, kejenuhan chamber, ukuran partikel dan ketebalan lapisan, suhu, volume, serta jenis sampelnya. Next. Kesimpulannya, secara keseluruhan, SFC dan HPLC memiliki keunggulan masing-masing dalam analisis senyawa. SFC menawarkan pemisahan yang lebih cepat, efisien, dan ramah lingkungan, sedangkan HPLC lebih sederhana, ekonomis, dan cocok untuk analisis banyak sampel sekaligus. Secara umum, SFC unggul dalam kecepatan dan efisiensi pemisahan, sedangkan HPLC unggul dalam kemudahan penggunaan dan biaya analisis yang lebih rendah. Ini ada beberapa daftar pustaka yang kami gunakan dalam presentasi ini.
Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.